evaluasi dan keriting mencipta. Dari 6 level kognitif ini ada yang termasuk LOTS, ada yang termasuk MOTS, dan ada yang termasuk HOTS. Yang LOTS atau Low Order Thinking Skill itu adalah yang level pertama dan kedua dari bawah. Itu adalah low, paling rendah. Jadi mengingat dan memahami itu termasuk low order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat rendah. Gitu nggih. Nah, kemudian yang tengah-tengah applying ya atau mengaplikasikan ini masuk pada MOTS, medium order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat menengah. Nah, yang berikutnya yang level keempat analyzing dan seterusnya evaluating sampai keriting, 3 level atas itu adalah termasuk level HOTS, high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, maka nanti kita lihat anak-anak dididik kita ini masuk level yang mana. Nah, dan pemilihan indikator itu nanti akan nyambung terus dengan ketika asesmen atau penilaian. Jadi soal-soal yang kita buat nanti juga kita kembalikan tujuan pembelajaran kemarin apa yang kita buat levelnya. Jangan sampai kita lupa ya. Tujuan pembelajaran kita menggunakan level analisis ya. Ternyata ketika membuat soal kita tidak melihat tujuan pembelajaran, ternyata masuk pada level memahami. Nah, ini berarti kan anjlok ya. Anak didik yang sudah kita ajar dengan level menganalisis, ternyata ketika ujian mendapatkan soal level memahami yang justru di bawahnya. Nah, maka disinilah keterkaitan antara tujuan pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar dengan asesmen atau penilaian. 3 hal ini runtut, Ibu. Runtut menjadi satu kesatuan yang koheren dalam pembelajaran seperti itu. Jadi terpadu. Nah, yang berikutnya ini sesi terakhir dari penjelasan deep learning ya. Kerangka pembelajaran. Slide ke-19 Ustaz. Oke. Kerangka pembelajaran merupakan panduan sistematis. Ya, panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan mendukung pembelajaran yang fokus utama kerangka ini adalah mendorong pembelajaran yang bermakna, reflektif, lingkungan dan kemitraan yang terencana. Jadi untuk keberhasilan pembelajaran deep learning itu nantinya didukung oleh beberapa faktor tersebut. Yang pertama praktek pedagogis, kompetensi guru dalam pembelajaran di dalam kelas, ya. Metode, strategi, model pembelajaran apa yang dipilih itu akan masuk pada praktek pedagogis yang akan menunjang keberhasilan pembelajaran mendalam. Jadi saya pakai metode apa ini dalam mengajar? Setelah metode, modelnya apa ini? Apakah discovery learning? Apakah problem based learning? Nah, ini kita tentukan di awal. Jadi dalam RPP itu sudah tergambar model apa yang kita pilih. Model pembelajaran yang kita pilih itu sudah tergambar. Dari mana tergambarnya? Dari kegiatan inti, Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran yang kita pilih itu akan tercermin, tergambar di kegiatan inti. Apa saja yang dilakukan oleh guru? Misalnya menugaskan anak-anak untuk diskusi, atau mungkin pertama mempersilahkan anak-anak melihat tayangan dengan PowerPoint atau video di depan kelas. Nah, kemudian setelah itu mereka disuruh diskusi kelompok, lalu mengumpulkan dan presentasi di depan kelas. Oh, ini berarti masuk pada problem based learning. Sebelumnya sudah dikasih identifikasi masalah oleh gurunya misalnya. Atau model-model yang lain. Itu akan tercermin dalam kegiatan inti yang kita buat di RPP kita. Nah, seperti itu. Masuk pada praktek pedagogisnya.
Kemudian yang berikutnya kemitraan pembelajaran. Artinya apa? Kemitraan pembelajaran ini adalah membentuk hubungan yang saling terkait ya, yang dinamis antara siapa? Guru, kemudian peserta didik, kemudian orang tua di rumah, kemudian komunitas profesional misalnya guru-guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain di sekolah tersebut, kebijakan kepala sekolah atau kepala madrasahnya, kebijakan pemerintah setempat. Nah, ini semuanya akan menunjang keberhasilan pembelajaran mendalam itu sendiri. Seandainya ada salah satu yang tidak mendukung, ya mungkin akan mengurangi kelancaran atau keberhasilan hasil dari kesuksesan pembelajaran mendalam. Berikutnya lingkungan pembelajaran, ya lingkungan sekolah, rumah, masyarakat. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Tidak kita pungkiri bahwa saat ini kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Kadangkala guru membutuhkan alat bantu berupa digital, media-media digital. Jadi memang idealnya kalau kita mengikuti dari kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah ini Bapak Ibu, guru itu malam itu tugasnya itu menyiapkan macam-macam media. Untuk apa? Besok paginya akan ditayangkan kepada anak didik. Pakai PowerPoint lah, PPTX lah, atau mungkin membuat video seperti itu. Nah, pokoknya kreativitas guru memang diberi keleluasaan. Akan tapi mungkin kadang-kala kita juga terkendala dengan berbagai kesibukan yang ada, sehingga ya tidak bisa setiap hari untuk membuatkan media pembelajaran yang interaktif kepada anak didik. Ya paling enggak kadang-kadang lah ya. Paling tidak misalkan kita ngajar di kelas 8. Dalam sebulan itu mungkin adalah 1 kali atau 2 kali anak-anak itu diajak melihat slide PowerPoint yang kita bikin, yang disertai dengan gambar-gambar yang mendukung, sehingga mereka lebih tertarik lagi ya dalam pembelajaran. Boleh juga mungkin diajak ke lab untuk menonton video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Artinya pembelajaran itu variatif dan tidak monoton, dan memang harus didukung dengan sarana prasarana yang ada. Kenapa harus didukung dengan sarana prasarana yang ada? Karena misalnya Bapak Ibu guru kreatif sudah membuat ini itu, tapi misalnya tidak ada LCD-nya misalnya, ya otomatis juga terhambat, terkendala. Ya, maka ini mungkin juga merupakan faktor juga untuk membantu pembelajaran mendalam yang joyful tadi ya, joyful, menggembirakan. Nah, jadi anak-anak itu akan selalu rindu dengan bertemu gurunya. Oh saya kalau ketemu Pak Guru itu atau Ustadz itu senang ya, selalu diajak ini itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mendengarkan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran mendalam, uraian atau paparan yang saya sampaikan saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa disambung di sesi diskusi jika ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Untuk yang selanjutnya sedikit saya mengulas sedikit aja tentang file itu Ustaz, KBC, yang KBC Ustaz. Okay. Karena ini materi deep learning dan KBC ini Bapak Ibu kalau disampaikan secara totalitas bisa 3 hari ya. Bisa 3 hari, tapi Bapak Ibu guru kayaknya kalau saya ajak 3 hari, wah ini juga repot ini Bu, ini saya nggak bisa masak, ini nggak bisa ngurusi dapur, ini tiap hari disuruh belajar di kelas ya. Nah maka dari itu ya kita fleksibel saja, mungkin cukup hari ini saja, nanti insya Allah di materi di sertifikatnya ada kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri tersebut nanti bisa Bapak Ibu guru merefleksi ulang apa yang kita pelajari di sini, mungkin praktek membuat RPP-nya, tujuan pembelajarannya dan sebagainya secara mandiri. Jadi tidak perlu 3 hari seminar, sehari saja cukup. Selebihnya kegiatan mandiri. Ya.
Dan jangan khawatir, insya Allah nanti semuanya yang hadir pada hari ini akan diberikan tanda yaitu sertifikat dari panitia. Ngoten nggih Ustadz Muhtaram. Injih, sebagai tanda, tanda insya Allah juga ada manfaatnya ke depan. Baik, untuk KBC sekarang. Jadi KBC ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Bapak Nasaruddin Umar yang baru dilantik ya. Jadi dari Kemenak ini, dari Kemenak ciri khasnya apa nih? Kalau dari Kemendikbudrismen ada deep learning, dari Kemenak ditambahi lagi kurikulum berbasis cinta. Ini kayaknya falsafah atau filosofinya dari dunia pesantren ya. Kurikulum berbasis cinta. Artinya dalam mengajar itu ada ruhnya. Ada ruhnya yaitu cinta. Dan saya rasa tidak hanya dalam pembelajaran saja. Dalam keluarga pun juga seorang istri misalnya menjalankan tugas profesinya untuk keluarga juga harus dilandasi dengan rasa cinta. Kalau enggak cinta, enggak mau bikinkan kopi bapaknya malam-malam ya. Tapi karena cinta itulah mau tengah malam minta dibuatkan kopi, dibuatkan ya. Dibuatkan karena apa? Cinta. Demikian juga seorang guru, pendidik. Nah, ketika mengajarkan ilmu di dalam kelas kepada peserta didiknya harus dilandasi dengan rasa cinta. Rasa cinta. Karena kalau sudah rasa cinta itu, wah sudah seneng aja bawaannya di kelas tuh sama anak-anak. Walaupun ada anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai guru. Ada yang ngantuk lah, ada yang disuruh ngerjakan enggak dikerjakan, ya. Kemudian ada juga yang dinasehatin tidak nurut, tidak patuh, ya macam-macam nih. Jadi problematika guru di dalam kelas itu wah luar biasa, macam-macam. Lalu bagaimana, apakah kita menyikapinya dengan emosional? Kan tidak ya, tapi itu tadi cinta, ya dengan cinta. Ya. Maka ketika anak-anak itu sudah mulai ada indikasi ngantuk, ajak mereka berdialog. Ya, dibangunkan berdialog, kita ganti metode. Metode pembelajaran yang membuat mereka lebih fresh, lebih aktif seperti itu. Ya, sebentar. Nah, dalam kurikulum berbasis cinta, ini ada 5 cinta Bapak Ibu. Atau yang populer dikenal dengan panca cinta. Ya, panca cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua cinta ilmu, kemudian cinta lingkungan, cinta tanah air, ya, dan cinta diri dan sesama manusia. Nah, mungkin sebelum adanya kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya kita ini sudah menanamkan rasa cinta kepada anak-anak didik itu. Sejak dulu, saya yakin itu Bapak Ibu pasti mengajar dengan cinta. Akan tetapi kenapa sekarang lebih diperjelas lagi oleh Menteri Agama ini untuk mengingatkan kita, kadangkala kita ada hal-hal yang membuat cinta kita itu menjadi kendor, ya. Iya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Ternyata cinta perlu dipupuk juga ini ya, perlu disirami, perlu dikasih pupuk, ya. Perlu dikasih nutrisi supaya cintanya itu ya abadi ya. Dalam artian menjadi guru sampai puluhan tahun, cintanya itu harus senantiasa diperbaharui, dicas lagi. Nah, makanya dengan ada ini KBC ini mudah-mudahan kita memperbaharui lagi cinta kita dengan profesi kita, yaitu menjadi seorang guru, pendidik, atau mungkin yang dosen juga sama ya dosen. Jadi bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Kalau ditransfer saja, yang penting materi saya sampaikan, paham nggak paham terserah. Nah itu transfer ilmu. Ya. Tapi kalau menanamkan dengan penuh cinta, ini beda Pak Ibu.
berbeda. Mulai dari metodenya, model pembelajarannya, kemudian dari guru sebagai role model, motivator, fasilitator, semuanya mengarah pada cinta. Nah, kemudian di dalam kelas itu juga kadangkala anak-anak ada yang dengan temannya mungkin bersikap kasar atau keras. Nah, tugas kita sebagai guru tentu mengembalikan itu. Disinilah tugas kita. Kurikulum cinta itu jadi arahnya juga ke situ. Menciptakan suasana pembelajaran yang penuh cinta, ya, menyenangkan, saling menghargai satu sama lain. Maka no bullying. Jadi tidak ada pembulian. Saya sangat prihatin sekali ketika kadangkala kita melihat kasus di media sosial tentang pembulian-pembulian yang terjadi. Dan memang yang melatar belakangi dari KBC ini adalah itu Bapak Ibu, diantaranya pembulian. Pembulian-pembulian di dunia pendidikan. Ada guru yang dibuli muridnya, disiksa juga ada. Dan demikian juga sebaliknya. Kemudian apa yang terjadi genosida yang ada di Palestina, itu juga menjadi latar belakang munculnya KBC ini. Ya. Kemudian ada lagi di, mana itu ya? Saya lupa. Sudan, ya, yang di Sudan itu juga ada peperangan-peperangan yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, harta benda dan sebagainya. Hanya karena ada dua kubu yang saling berkonflik di Sudan. Nah ini, jadi dengan saudara sendiri sebenarnya. Nah, jadi di Palestina juga demikian, Israel yang melakukan genosida. Nah semuanya itu yang di tingkat internasional maupun nasional, ya, pembulian dan sebagainya itulah yang melatar belakangi munculnya KBC ini. Sehingga benar-benar kita itu ingin menciptakan kehidupan dunia ini, baik nasional maupun internasional, dengan penuh cinta. Seperti itu. Nah, kemudian Panca Cinta, ada 5 topik dalam kurikulum berbasis cinta Bapak Ibu. Ya. 5 topiknya ya, itu tadi nggih. Yang pertama sumber cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian tanda cinta. Tanda cintanya apa? Cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia. Nah yang berikutnya lagi ada tali cinta. Nah ini ada tali cinta. Tali cintanya adalah relasi manusia dengan diri, dengan sesama manusia dan dengan negara atau bangsa. Nah seperti inilah ya, dari sumber cinta, tanda cinta, tali cinta. Cintanya ada 5 macam, panca cinta. Nah ini. Nah mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan kiranya terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Lalu bagaimana cara menginsersi kurikulum berbasis cinta ini pada kurikulum berbasis pendekatan deep learning, ya, yakni pada nilai-nilai karakternya. Jadi kalau KBC ini kan nilai karakter, ya, KBC ini nilai karakter. Jadi setelah kita menggunakan pembelajaran mendalam yang candaannya mungkin full, ya, ada mindful, meaningful dan joyful tadi, ditambah lagi dengan karakter, nilai-nilai karakter yang ada di kurikulum berbasis cinta, maka lengkap menjadi pembelajaran ini menjadi powerful. Jadi tidak hanya full, tapi menjadi powerful. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi menjadi powerful. Nanti disisipkan di RPP. Jadi nilai-nilai cinta tadi disisipkan dalam RPP kita. Jadi insersi itu mengintegrasikan. Mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya ada satu file lagi Ustaz, yang KBC. Mungkin sekilas saja saya, secara cepat saja.
yang KPC yang terakhir saya kirimkan mungkin. Yang ada logonya Kemenak itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dereng kepanggih? Oh, nggih. Nggih, sudah, nanti dikirim di grup saja. Baik Bapak Ibu, mungkin itu paparan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga insersi kurikulum berbasis cinta dalam deep learning. Dari saya mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sementara saya tutup dahulu, nanti jika memang ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Zeni. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Bu Dr. Kantika ini. Hadirin sekalian, kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita buka 2 atau 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Mari kita gunakan dan manfaatkan kesempatan ini untuk lebih memperdalam dan memperdalam dan memahami terkait kurikulum Merdeka dengan berbasis deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo Bu, Bapak 3 nggih, sampun 3 nggih. Mohon untuk menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk pendidikan kita supaya lebih maju itu, saya pernah dulu praktek mengajar di MI Al Ahmad Krian. Itu fasilitasnya tiap kelas itu ada LCD, ada mic, ada pokoknya komplit. Jadi ketika guru masuk itu jarang yang membawa materi karena buku-buku juga udah di situ, cuma membawa flash disk. Jadi masuk kelas langsung pakai flash disk itu dan benar-benar ya Allah kita merasakan di situ itu kayak ya Allah seandainya ya mudah-mudahan sekolah kita bisa seperti itu ya Allah alhamdulillah banget ya. Ya mudah-mudahan itu masih dalam angan-angan ya mudah-mudahan. Kemudian yang perlu saya tanyakan di dalam praktek keseharian saya sering menggunakan metode ini, anak-anak saya suruh untuk memahami materi, saya bikin kelompok-kelompok kecil gitu. Kemudian menyimak, memahami dan juga menganalisa. Kemudian tiap-tiap kelompok itu maju ke depan diwakili oleh pembicara masing-masing gitu. Biasanya dengan seperti itu anak-anak lebih semangat dalam, nggak ada yang ngantuk lagi, nggak ada mereka lebih supaya kelompoknya itu lebih baik bagaimana gitu. Tapi yang menjadi kendala adalah tentang waktu, Bu. Jadi ketika kita satu materi itu nggak cukup dalam satu pertemuan biasanya. Dan mereka kalau nggak dikasih waktu mereka kecewa karena apa? Sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu. Bagaimana solusinya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu.
Nurul Mohon maaf. Hidayati. Oh, Bu Nurul. Ya, dari MI Darul Khair. Ya. Adit. Baik Ibu, kami persilahkan kepada Bu Heni karena ini langsung dijawab saja nggih. Jadi tiap satu pertanyaan langsung dijawab agar tidak lupa nanti. Monggo Bu Heni. Terima kasih Ibu Nurul yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi solusi dari waktu tadi nggih, Ibu, solusi dari waktu. Nah, memang terkadang ketika pembelajaran itu sudah sangat menyenangkan, waktu itu berjalan terasa begitu cepat. Ibu-ibu nggih. Jadi kadang 2 jam pelajaran 45 menit kali 2 kali itu 2 JP ya. Itu terasa kurang. Itu jika pembelajarannya menyenangkan. Jadi antara murid dan guru bersinergi untuk mencapai kesuksesan keberhasilan pembelajaran sangat senang, sehingga sampai-sampai ketika ada jam bel habis itu merasa kurang. Nah, maka dari situ kita dituntut sebagai guru untuk efektif dan efisien. Jadi menggunakan prinsip efektif dan efisien. Walaupun anak-anak memang juga sangat gembira, sangat senang, tapi memprediksi waktu ini sangat penting juga. Ya memang banyak pertanyaan yang muncul kadang-kala terkait pembelajaran mendalam. Bagaimana kalau pembelajaran mendalam itu saking mendalamnya, akhirnya kita kurang waktu. Karena kalau benar-benar dibikin mendalam, butuh waktu yang lama. Bahkan tidak cukup 1 pertemuan. Maka di situ kita berada di tengah-tengah, Ibu. Sebagai guru berada di tengah-tengah. 1, kita menerapkan pembelajaran mendalam. Artinya anak-anak tetap kita bekali dengan wawasan yang luas, mengkorelasikan materi dengan fenomena kehidupan nyata. Mereka paham, mereka senang, tapi untuk waktu tetap kita perhatikan efisiensinya. Seperti itu. Sehingga nanti target-target yang memang kita harus penuhi dalam 1 semester itu bisa terpenuhi kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, misalnya karena kendala ada peserta didik yang low berpikirnya, ya sudah dijelaskan berkali-kali lipat misalnya, ternyata masih juga belum paham. Nah ini kan berarti ada masalah khusus ya dari anak-anak itu, mungkin dari karakteristik. Disinilah letak diferensiasinya. Jadi guru menghadapi diferensiasi dalam pembelajaran, ada anak yang merespon materi dengan cepat, paham cepat, ada yang slow. Nah ini guru memang harus berada di tengah-tengah, sekali lagi efisiensi waktu tadi. Lalu bagaimana kalau ada anak-anak yang low tadi, yang tertinggal ketika kita akan melanjutkan pelajaran? Ya tentunya ada perhatian khusus, ada remedial. Maka guru dituntut untuk membuat PTK, penilaian tindakan kelas. Jadi segala problematika yang ada di dalam kelas itu kita analisis, lalu kita carikan solusinya agar semuanya sama-sama bisa berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun dengan proses yang berbeda, ada yang slow, ada yang cepat, ada yang lambat dan seterusnya. Seperti itu mungkin Ibu, kira-kira sudah menjawab apa belum Ibu? Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sulaiman, Ibu. Di sini saya mau bertanya dan ingin penjelasan yang lebih mendasar tentang kita ini, karena guru yang sekarang hampir
dibingungkan dengan kurikulum atau pendekatan-pendekatan yang dengan gantinya menteri berganti dengan kebijakan. Nah, apakah ada pengetahuan yang mendasar Ibu tentang kurikulum berbasis yang dulu, yang kurikulum Merdeka atau Merdeka Mengajar, terus deep learning ini dan kurikulum mendalam ini, biar kita itu yang baru mengenal yang namanya deep learning, pengajaran mendalam atau ini kuat di dalam membedakan antara pembelajaran kurikulum Merdeka pendekatan dengan pendekatan Merdeka Mengajar atau deep learning atau pembelajaran mendalam itu. Jadi apakah di situ ada perbedaannya atau siapa yang membawa biar kita itu oh ini loh yang secara tidak yang membawa pendekatan-pendekatan yang sudah dipaparkan tadi Ibu. Terima kasih. Kepada Bapak Arif Sulaiman, monggo kepada Bu Heni untuk menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Arif. Ini terkait pendekatan atau approach. Nah, pendekatan ini Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka dan Deep Learning, ini pendekatannya kalau yang sekarang ini kan kita student centered learning. Yang dulu juga masih sama, student centered learning. Nah, ini artinya pendekatan itu dalam pembelajaran tidak hanya satu. Jadi ketika penjenengan mengajar di kelas itu boleh menggunakan beberapa pendekatan. Satu pendekatan berbasis deep learning yang mendalam tadi. Yang kedua misalnya apalagi pendekatan scientific yang dulu masih bisa kita gunakan. Ketika kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya project based learning, discovery learning dan inquiry learning itu pendekatan saintifik masih ada dalam sintak-sintaknya. Nah, ditambah lagi dengan disisipkan di dalamnya pendekatan deep learning-nya. Jadi powerful ya, nanti double pendekatan, tidak apa-apa. Artinya kalau saya melihat pendekatan antara yang belum mendalam kemarin, mungkin istilahnya belum mendalam ya, karena belum deep learning. Dan yang sekarang deep learning, ini lebih mendalam artinya tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi guru itu mengajar itu dikembang-kembangkan, itu dikorelasikan dengan kehidupan nyata. Itulah deep-nya di situ. Jadi core-nya, kata deep atau mendalamnya itu di situ itu. Kita mengkorelasikannya itu dengan berbagai fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi enggak hanya transfer ilmu apa yang ada di buku ditransfer ke peserta didik begitu saja, tidak. Jadi ini tuh arahnya kemana kalau untuk karir ke depan? Oh ke sini anak-anak, kamu nanti akan begini. Gitu. Jadi deep-nya di situ. Kan kadang-kala kita mungkin kalau tidak ada istilah deep learning, kadang-kala kita kejar waktu, kejar target karena satu semester harus selesai sehingga transfer ilmu tadi mungkin banyak diterapkan cepat ya. Sudah selesai ngerjakan lanjut itu. Tapi untuk deep learning ini yaitu tadi lebih deep lagi. Dikorelasikan dengan kehidupan nyata. Walaupun bukan berarti kita memakan waktu yang harus lama, tidak. Artinya asalkan sudah mendalam, sudah luas wawasan anak-anak, diberikan pemahaman yang variatif, ketika bisa lanjut pelajaran berikutnya, ya lanjut, tidak perlu harus dilama-lamakan terus gitu. Gitu nggih. Jadi memaknai mendalamnya di situ pendekatannya. Nah, sehingga pembelajaran itu memang benar-benar bermakna. Nah, mungkin itu Bapak Ustadz Arif sudah menjawab apa belum kira-kira? Atau ada sanggahan atau feedback dari penjenengan, silakan. Oh, berbeda persepsinya. Oh ya, sama Bapak, sama.
Jadi kalau pembelajaran mendalam itu istilah kita orang Indonesia yang memang mudahnya memahami kan pakai bahasa Indonesia pembelajaran yang mendalam. Akan tapi untuk bahasa-bahasa asing karena memang pembelajaran ini sudah diterapkan jauh sebelum Indonesia di negara-negara luar sudah banyak menerapkan. Dan mereka mengenalnya deep learning. Mulai dari Norwegia ya dan juga negara-negara yang lain tuh sudah menerapkan jauh sebelum kita. Jadi kita kalau dibilang agak tertinggal ya boleh ya, tertinggal tapi nggak apa-apa, tertinggal lebih baik daripada tidak, terlambat lebih baik daripada tidak. Jadi deep learning dan pembelajaran mendalam itu sama. Kalau dari perspektif saya, sementara itu jawaban saya sama, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dr. Heni. Untuk pertanyaan ketiga, tadi Bapak, Bapak, ini dulu Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya sudah tahu saya? Oh belum, belum tahu. Ini saya. Ya nama saya Sugiono. Kebetulan saya dikasih jam di MTS dan juga di MA. Jadi saya dari MTS dan juga dari MA. Makanya dari mana? Dari MTS dan MA gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya memang deep learning itu ya namanya deep itu kan bahasa aja takarnya. Deep itu kan mendalam, ya, mendalam. Sebenarnya kita kalau mau mendalami santri kita, siswa kita, terjadi fenomena, apalagi fenomena alam sekarang gitu ya. Ya. Kalau santri, kita ke santri aja, santri kita. Tapi terutama di sekolah di luar, itu kalau ini maunya tidak perhatian, suruh kita untuk begitu memperhatikan pelajaran kita, dikasari katanya dibully, apalagi merokok. Ya. Kepala sekolahnya bisa dipecat itu. Ya. Jadi kalau kita kasar kepada siswa, nah kita yang malah dilaporkan kadang ya seperti itu. Maunya kita kan mendidik, tidak hanya mengajar. Toh nanti kalau kita hanya mendidik saja atau mengajar saja ya memang kurang sesuai tugas dan pokok fungsi kita sebagai guru. Lalu fenomena tersebut harus kita laksanakan, harus kita camkan sebagai guru. Guru ini harus betul-betul berinovasi begitu ya. Antara kasar dan tidak kasar. Kasar kita itu maunya kan kita sayang kepada mereka. Kita sayang ya. Dikandani alon-alon. Le, nah, gak gelem, rotok banter, le, gitu ya, ora gelem ngrungokne, le, nah begitu, baru dia perhatian, iya Pak, begitu ya, ya itu terjadi juga seperti itu, ya, jadi ada, memang kita jadi guru harus kadang-kadang lembut, kadang-kadang harus kasar atau keras ya, bukan kasar ya, tegas ya. Jangan dikatakan kasar ya, tegas, harus tegas. Jadi ini sedikit belum bertanya ini Bu, masih menggaris bawah ini dari apa yang disampaikan. Nah, jadi itu diantaranya itu dan memang santri itu memang harus kita dorong untuk bisa belajar dengan kita itu enjoy. Kalau ngantuk ya bagaimana biar tidak ngantuk begitu. Ya problem kita ini kan ngantuk sementara kalau di madrasah kita ini. Jadi ada misalnya 9 itu santrinya, yang 4 ngantuk. Ya, yang memperhatikan cuma 5. Nah, PR kita sebagai guru, yang 4 ini harus kita apakan gitu ya. Harus kita apakan. Kita dekati satu begitu ya. Ya, jiwit saja itu ya, misalnya. Jadi tidak terlalu kelihatan kasar gitu. Kalau dilihat CCTV kan tidak ngaplok, tapi jiwit gitu. Mereka akan bangun. Itu salah satunya begitu ya. Taktik ya. Terus misalnya belajar di atas itu ya kelihatan jenuh, dah kita turun aja, lesehan di bawah. Untungnya kita itu lantai kita selalu bersih,
suci, bukan bersih, suci. Ya, suci dalam debu kan ada tuh. Nah, jadi walaupun kita di atas terus ajaknya rotok ngantuk, kita kasih ke bawah. Sampai bawah ternyata tidur. Malah tidur. Ya, itu memang problematika kita ya, problematika kita. Lalu barangkali Bu Heni punya inovasi tersendiri untuk mengatasi problem-problem tersebut, nanti monggo ramunnya itu supaya kita tularkan kepada kita. Nah, termasuk anak-anak, ada kemarin ada yang ini di bawah kena ulat bulu. Gatel kan? Bu, gatel nggih? Kena ulat bulu. Sedangkan kita tidak bawa remason, tidak bawa minyak kapak. Lalu ini, sesuatu yang panas apa? Ya begitu ya. Ternyata di situ ada tanaman lombok. Nah, kita coba lombok aja. Lombok kita pites, terus dia share-share nih. Ternyata sembuh itu. Iya, ganti nih balsem itu lombok. Ya, itu bisa dicoba nanti Bu. Nanti gatal-gatal blonyoy lombok itu ya. Ngantuk ya, termasuk ngantuk. Ngantuk itu kasih lombok di meripat gitu ya. Ya jadi mohon nanti triknya ya untuk mengatasi hal tersebut. Barangkali itu saja. Nanti kalau banyak-banyak nanti juga kurang etis begitu ya. Katanya di bawah sudah menunggu ini sotonya. Iya. Nanti keburu rawon. Oh iya, nanti keburu dingin begitu ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugiono, Ustadz Sugiono, jadi pertanyaan terkait implementasi ya Bu, monggo ditanggapi Bu Heni. Terima kasih Ustadz Sugiono. Saya akan mencoba menjawab. Kalau beliau tadi meminta saya memberikan ramuan, baik akan saya berikan ramuan walaupun saya bukan bakul jamu gitu. Di sini maksudnya trik ya, mungkin memang kendala kita untuk saat ini di pondok kadang-kala anak-anak itu mengantuk. Satu, saya memberikan pemakluman, mungkin tadi malam barusan ada kegiatan, entah itu pasang apa, itu saya memaklumi kadang-kala. Makanya kadang-kala saya berikan waktu sejenak, tapi setelah itu saya oprak-oprak lagi ya. Gitu. Artinya gini, boleh mereka mungkin sebentar saja, tapi tidak kita biarkan dalam 2 jam pelajaran itu digunakan hanya untuk tidur saja. Sekali lagi mungkin guru memang perlu juga kadang-kala berubah metode, dari metode mungkin ceramah beralih pada metode tanya jawab, atau beralih pada metode diskusi. Nah, sehingga anak-anak itu merasa seperti ada teman dialog. Ketika mereka merasa diajak dialog, mereka merasa punya ruang untuk mengekspresikan keinginannya, unek-uneknya ya, apa yang mereka pikirkan. Jadi sesekali kita melakukan pendekatan dialogis dengan anak-anak itu. Ya. Mungkin untuk membangunkannya seperti yang disampaikan Ustadz tadi, pertama lembut, lama-kelamaan belum bangun juga, gitu kan. Lama-kelamaan bisa lebih kencang lagi nih ya, nah, apalagi ibu-ibu bisa lebih kencang lagi ya. Nah ini bukan dimaknai kasar, tetapi memang itulah ketegasan agar pendidikan proses pembelajaran itu berhasil. Ya seperti itu. Nah setelah mereka terbangun mungkin dengan dialogis kita ajak dialog, setelah mereka sudah on siap untuk lanjut pelajaran, baru kita berikan trik-trik berikutnya. Mungkin dengan mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi memang model pembelajaran itu kendalanya kadang-kala adalah karakter peserta didik. Kalau kita mengikuti model-model pembelajaran dengan berbagai tahapan dan sintaks-sintaksnya itu membutuhkan siswa yang benar-benar on fire. Dari awal hingga akhir ya, on fire beneran. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi problematika ngantuk, anak-anak enggak konsen, entah karena capek, ada macam-macam lah ini. Sintaks-sintaks yang sudah terancang rapi dari rumah tadi terhambat ini. Bagaimana ini? Apakah kita harus jalan terus ataukah ada hal-hal yang memang harus sedikit berbelok sedikit? Bukan berarti meninggalkan tapi berbelok sedikit, kemudian setelah itu
lanjut lagi. Artinya tahapan-tahapan tadi tetap kita laksanakan walaupun harus melalui belokan tadi. Mungkin bisa dicerna nggih Bapak Ibu maksud saya nggih. Nggih. Artinya tahapan-tahapan model pembelajaran yang sudah kita rancang tadi tetap bisa kita laksanakan walaupun dengan adanya kendala kita harus sedikit berbelok, lebih lentur. Lebih lentur tidak langsung kencang terus gitu ya, tapi ada lenturnya sedikit. Nah, insya Allah nanti tetap sampai tujuan meskipun mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu satu. Yang kedua tadi dengan pembelajaran yang interaktif, kita memanfaatkan media-media pembelajaran interaktif dengan berbagai alat-alat, tidak hanya terpaku pada buku mata pelajaran yang kita pegang, tapi kita juga punya media-media interaktif. Mungkin kalau ngerjakan soal ujian anak-anak kurang tertarik misalnya, sebenarnya bisa menggunakan kuis-kuis interaktif. Tapi kalau kendala kita di pondok tidak boleh menggunakan HP, bagaimana? Ya berarti kita cari alternatif lain untuk membuat pembelajaran itu menarik. Kalau dengan misalnya kuis-kuis interaktif tidak bisa, berarti pakai media screen atau layar. Mungkin bisa dilakukan? Silahkan. Nah, itu dicoba. Walaupun tidak sering mungkin bisa menjadi variasi, entah sebulan sekali, sebulan 2 kali ya. Lebih bagus lagi ketika tiap pertemuan. Maka dari itulah memang guru memang dituntut untuk ya punya alat-alat yang bisa mendukung profesi kita. Jadi antaranya yang pertama laptop lah paling enggak. Laptop harus ya ada. Karena itu ya media kita untuk berkreasi. Itu satu. Jadi anak-anak didik kita itu akan lebih respect dengan mata pelajaran kita ketika dilengkapi dengan berbagai media. Kalau menurut saya seperti itu, berbagai media. Jadi tidak hanya terpaku pada buku mata pelajaran saja. Di samping juga guru memang harus punya kreativitas untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan, ya. Karena mengajar di berbagai jenjang itu triknya tentunya berbeda kan Bapak Ibu nggih. Yang di PAUD, di TK harus over ini nggih banyak gerak mungkin ya. Nanti di tingkat MI beda lagi. Tingkat MTS dan MA sesuai dengan perkembangan usia anak didik yang kita ajar, cara mengajar dan triknya mungkin juga berbeda. Coba kalau mungkin kita mengajar dengan trik atau metode yang sebenarnya itu digunakan di jenjang pendidikan PAUD. Misalnya, mohon maaf, hanya contoh saja, PAUD. Kemudian kita terapkan di jenjang MA atau MTS. Kira-kira itu relevan apa tidak Bapak Ibu? Tidak relevan kan nggih? Nah, maka dari itu semua punya proporsi masing-masing. Di tempat mana kita mengajar, di jenjang apa, siapa karakter peserta didiknya seperti apa, itu mempengaruhi bagaimana kinerja kita di dalam kelas. Nah, beda lagi nanti ketika di perguruan tinggi mungkin, ketika yang dihadapi mahasiswa, dosen itu hanya mungkin duduk ya Bu ya. Tidak perlu keliling-keliling ya Bu ya. Nah ini, artinya kita memang harus melihat di mana kita, seperti ini. Ya, mungkin trik-triknya dari saya sementara 2 itu Ustaz nggih. 2 itu. Jadi mengajak anak untuk satu dialogis, nggih, kemudian yang kedua dilengkapi dengan media yang mendukung, alat-alat untuk media interaktif dan juga sarana prasarana. Yang ketiga mungkin juga kebijakan para pemangku kebijakan setempat untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif itu juga diperlukan. Artinya guru itu tidak berjalan sendiri untuk mencapai kreativitas. Memang sudah ada dukungan dari pemangku kebijakan. Jadi bebas berkreasi. Itulah kalau saya memaknai guru merdeka mengajar itu bukan merdeka mengajar di kelas akarepnya terus sudah saya merdeka, itu tidak.
Artinya diberi kebebasan untuk merdeka berkreasi. Silahkan itu kreasi Anda apa saja, punya keahlian bakat apa, gunakan itu sebagai modal untuk mengajar yang menarik di dalam kelas. Mungkin itu Ustadz, terima kasih, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Ustadz. Iya. Oh nggih. Oh nggih Ustaz. Nggih. Jadi itulah memang guru harus siap lahir batin nggih Bapak Ibu nggih. Artinya bukan hanya girohnya saja yang dibangun, semangatnya luar biasa mengajar, tapi ininya untuk bensin mengajar supaya punya paketan, motornya juga jalan, itulah. Ibu. Tapi kita kan sudah dibekali dengan slogan ikhlas beramal ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah menjadi, wah itu sudah modal luar biasa untuk kita jalan terus menjadi pendidik, insya Allah. Pendidik yang ikhlas lillahi ta'ala. Begitu Ustaz. Sudah cukup apa masih ada? Kalau sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yayu Yulianti dari MTS MA Al Khair Ponorogo. Tadi disampaikan bahwa dulu P5, kemudian sekarang berubah menjadi dimensi profil lulusan. Nah, dengan adanya pertanyaan saya adalah, apakah dengan adanya implementasi deep learning dalam kurikulum Merdeka, ini P5 masih digunakan? Nih, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yayu Yulianti. Monggo untuk Bu Heni bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Yayu atas pertanyaannya. Terkait dengan P5, memang dulu di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5 nggih Bapak Ibu Guru, yang terpisah dari proses pembelajaran, akan tapi juga masuk di dalam raport. Nah, untuk yang sekarang yang pembelajaran deep learning dan KBC ini P5 sudah ditiadakan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi P5 nanti sudah tidak ada. Akan tapi nanti diganti dengan yang lain. Namanya apa kita tunggu saja. Nggih, tapi yang jelas P5 sudah tidak ada. Kita ikuti perkembangan regulasinya nanti, ya. Karena memang deep learning ini kan rencana untuk implementasinya memang 2025-2026. Dan sekarang ini masih baru 2025, barusan disosialisasikan. Berarti untuk melihat faktanya nanti bagaimana, kita ikuti regulasi selanjutnya. Ngaten nggih. Bu Yayu, nggih, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Heni. Masih ada pertanyaan apa tidak Bapak Ibu? Sudah cukup. Cukup. Terima kasih kepada Ustazah Heni yang sudah menyampaikan jawaban dan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya dalam sesi tanya jawab kali ini. Baik, untuk sesi selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Heni untuk memberikan kalimat hikmah, itu ya. Monggo, persilahkan Bu Dr. Heni. Terakhir sebagai quotes dari saya untuk Bapak Ibu Guru dari Yayasan Al Khair, yang pertama adalah long life education. Long life education. Jadi belajar itulah hayah. Nah, itu sebagai seorang guru, sebagai akademisi profesional dalam pendidikan, ini rasanya perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini harus terus semangat untuk belajar long life education. Itulah hayah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai profesi kita ini
apapun itu sebagai guru entah ditempatkan dimanapun, di jenjang PAUD, TK, pendidikan MI, dasar dan menengah, ataupun menjadi dosen, semuanya insya Allah sama, yaitu mendidik. Kita punya tugas mulia, tugas yang insya Allah akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat sana, yang dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah, yaitu mendidik. Maka mari kita cintai profesi kita, entah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengajar. Kita cintai profesi kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia agar ke depan Indonesia benar-benar bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih kalimat motivasi dari Bu Heni dan quote inspiratifnya bahwa memang kita harus selalu belajar sepanjang hayat. Belajar tuh minal mahdi ilal lahdi gitu. Tidak hanya berhenti ketika kita jadi guru saja, tetapi sampai kita meninggal dunia kita wajib menuntut ilmu. Gitu. Jadi alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan semangat dan antusias yang luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat dan meningkatkan semangat kita untuk menjadi guru yang bukan hanya mengajar secara kognitif saja, tetapi bisa mentransfer nilai-nilai, baik nilai-nilai cinta kepada Allah, Rasulullah, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang lain. Gitu. Jadi banyak hal yang menjadi tugas pendidik di madrasah gitu, dan juga guru-guru PAI maupun dosen PAI gitu. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Tadi kan diminta satu lagi pantun ya. Ini saya taruh di penutup gitu. Bunga mawar mekar di taman. Harumnya semerbak ke seluruh desa. Terima kasih hadirin dan Bapak Ibu rekan semua. Semoga ilmu hari ini membawa cahaya cinta. Satu lagi. Satu lagi Bapak Ibu, sudah saya siapkan ini. Dalam belajar, mari terus berdaya dengan hati tulus penuh makna. Deep learning bukan sekedar gaya-gaya, tapi menuju insan berkarakter mulia dan penuh cinta. Saya Zeni Murtafiati Mizani selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih setinggi-tingginya kami haturkan kepada narasumber Ustazah Heni Al-Husnawati MPD atas ilmu, wawasan, serta quotes inspiratif yang telah dibagikan kepada kita dengan penyampaian yang menarik dan luar biasa. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Zeni Murtafiati Mizani MPDI yang telah memandu jalannya sesi seminar dengan sangat baik. Baik hadirin sekalian, agar tetap semangat ya, kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu hadiah dan door prize. Sudah lemes. Jadi saya memiliki 9 pertanyaan dan bagi yang dapat menjawab silahkan mengangkat tangannya. Nanti akan dipilih ya sama Ustazah Heni siapa yang menjawab. Dan yang sudah menjawab 1 pertanyaan tidak diperkenankan untuk menjawab kembali. Langsung saja pertanyaan pertama. Oke, masih disiapkan door prize-nya. Jadi nanti ada 9 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan.
Ya, jadi di sini ada penerang, penerang bagi kegelapan. Ada juga love, cinta, cinta. Dan ada juga notebook untuk mencatat ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan ya. Dan juga ada baju kemeja buat bapak-bapak. Nah, ini baru dibuka dari plastiknya loh. Oh ternyata ini namanya apa ya? Jubah, gamis. Oh bukan daster. Baik, pertanyaan pertama. Nanti Bu Heni yang memilih sinten sing menjawab nggih. Siapakah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini? Sinten Bu Heni? Ustadz Arif. Yang memilih Bu Heni nggih Dik wau. Sinten Ustadz? Insyaallah. Pripun? Tepuk tangan buat Ustadz Arif. Bapak Abdul Mukti. Abdul Mukti, karena Ya. sudah sepuh kita mempunyai Mbah Mukti. Ya, oke Mbah Arif. Mbah Ustadz ya. Arif. Sudah punya junior, tenang saja. Tepuk tangan dong. Baik, persiapan untuk pertanyaan kedua nggih, Ustazah Heni. Sebutkan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Jilbab hijau. Jempol, tepuk tangan buat Bu Rinda. Silahkan maju ke depan. Masih ada 7 lagi. Wow, dapat notebook. Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga. Apa arti dari mindful, meaningful, dan joyful? Bu Yayu. Oje, monggo Bu Yayu. Jempol buat Bu Yayu, silahkan maju ke depan. Semua pertanyaan langsung dijawab, artinya semua tadi memperhatikan. Wow, jos. Baik, pertanyaan keempat. Terima kasih, tepuk tangan dong. Apa perubahan dari profil pelajar Pancasila pada pembelajaran mendalam? Yang angkat tangan adik yang jilbabnya pink. Bu Nurul. Jempol, dimensi profil lulusan. Silahkan maju ke depan Bu Nurul. Ini semakin ke bawah soalnya yang angkat tangan semakin sedikit. Masya Allah, barakallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Terima kasih Bu Nurul. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan model-model pembelajaran yang direkomendasikan pada pembelajaran mendalam. Hanya ada 1, Bu Meli. Monggo maju. Inquiry, PBJL, PBL, boten mireng. Discovery, betul, maju, maju, maju. Ini juga 1 tadi yang angkat tangan. Nah ini pertanyaan ke-6 ini cluenya cinta. Terima kasih Bu Meli. Pertanyaan ke-6. Sebutkan panca cinta dalam KBC. Sinten Bu Heni? Yang pink apa yang hitam? Yang pink, yang pink. Yang pink apa hitam Bu? Hitam apa pink? Oh yang pink.
Maju ke depan. Ini agak sulit ini nomor 7. Ini bahasa saya juga kurang paham ini. Terima kasih Bu Ulfa. Pertanyaan nomor 7, apa makna insersi? Ada yang angkat tangan? Nah ini panitia tidak boleh Bu. Itu Bu, dari belakang ada yang menjawab. Panitia tidak boleh. Ya betul Bu, betul. Betul kata Bu Eni, betul. Saya juga baru tahu. Mengintegrasikan, memasukkan. Oke. Ya. Menyisipkan, ya. Makasih Bu Nova. Nomor 8. Ini kota ya ini, mirip kota. Apakah kepanjangan dari taksonomi Solo? Hanya ada satu loh yang angkat tangan, maju. Kepanjangan taksonomi Solo, maju Bu Rindu. Apa Bu kepanjangannya? Susah sekali mengucapkannya ya. Baik, betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Rindu. Pertanyaan nomor 9. Oh masih 2 ya. Pertanyaannya tinggal 1. Bapak-bapak angkat tangan ya. Apakah fungsi dari taksonomi Solo dan taksonomi Bloom dalam pembelajaran? Itu perempuan Bu yang angkat tangan. Ada. Itu yang angkat tangan. Oh, Ustadz Sugiono, nggih, monggo. Nah, ini karena catatan saya di sini. Jangan-jangan trik yang tadi, Pak, yang penting ada paketan. Iya, itu untuk mengelompokkan, mewarnai organisme secara sistematis dan seterusnya tentang penelitian dan Apakah fungsi taksonomi Solo dan taksonomi Bloom dalam pembelajaran? Nah, yaitu organisasi secara sistematis untuk menyederhanakan pemahaman, memfasilitasi dalam memprediksi karakteristik berdasarkan kelompok. Ya. Kurang tepat, apa sudah tepat? Yes, tidak apa-apa. Kalau yang saya catat tadi jawabannya menstrukturkan tujuan pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuan berpikir. Baik, selamat, tinggal 1. Pertanyaan habis. Jadi yang pertanyaan ini langsung dari pemateri. Oh nggih. Hadiah untuk ketua panitia nggih. Oke, silakan maju ketua panitia. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Tepuk tangan ini. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, saya sampai lupa saking senengnya. Saya ulangi ya, maafkan. Dengan berakhirnya sesi door prize tadi, maka sampailah kita di penghujung acara seminar kurikulum merdeka berbasis pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Yaya Sasawalia selaku pembawa acara
mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu hadirin. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan seminar masih terdapat banyak kekurangan dan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara seminar hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke Sumatera mencari rotan. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, sebelum meninggalkan tempat semuanya, mohon kita akan melakukan sesi foto bersama. Bu Heni di sini atau peserta maju? Semuanya, peserta maju semuanya, cekap napa mboten? Oh berdiri di sini Bu, jadi Bu Heni ngeten. Nggih. Nggih monggo Bu Nurul, Bu Yayu, Bu Anis, wakil ketua panitia. Monggo ketua panitia pripun niki teknisnya foto bersama. Pripun? Kalau maju semua kayaknya cukup nggih, duduk gitu sebagian. Ada yang jongkok, ada yang deprok, ada yang berdiri, ada yang jinjit. Maju semua ngoten nggih berarti? Nggih monggo maju semua. Ya ini rawonnya selak dingin. Apa Pak Sugi dingin-dingin empuk itu Pak Sugi?